Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak peserta IHT dalam LMS ini. Mungkin Bapak-bapak ini masih sore sekali menjelang malam. Semoga Bapak-bapak masih tetap semangat. Insya Allah, siap. Sebelum kita mulai, mungkin Pak Gondo mau memimpin dengan doa, Pak. Pak Gondo, monggo Pak Gondo dipimpin dulu doanya, Pak. Oh, oke Bapak, mari kita mulai IHT kali ini dengan berdoa, dengan bacaan basmalah bersama-sama, maka akan kita mulai IHT pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guntur kelihatannya kurang semangat, apa kopinya kurang, Pak? Oh siap. Oke, saya mau biar kita tetap semangat dan fresh, kita speaking dulu Pak, karena penyampaian materinya mungkin yang terakhir. Oke, karena nanti rencananya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, maka speakingnya mengarah ke nasionalisme. Nah, gitu. Sekali-kalian gitu. Kita mengarah ke nasionalisme. Oke, mungkin nanti kalau saya bilang Indonesia Jaya, merdeka tepuk 2 kali, Pak. Kita coba Indonesia Jaya. Nah, merdeka 2 kali, Pak. Kita mulai merdeka. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Merdeka Indonesia Jaya. Terima kasih, ternyata Bapak-bapak masih tetap semangat ya. Masih semangat karena di musim ini masih musim COVID-19. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin ada sedikit saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bapak saat ini. Mungkin sudah terlihat Bapak nggih? Untuk share. Ya. Oke, untuk share-nya. Bagaimana Bapak-bapak, bagaimana perasaan Bapak-bapak saat ini? Pilih nomor berapa ini? Nah, tiga. Pak Gondo. Nomor 3. Pak Gondo. Wah, ada apa Pak? Mungkin alasannya Pak Gondo, alasannya pilih nomor 6. Mungkin diberi alasan Pak. Kelihatannya. Pilih nomor 6 ternyata Pak Gondo. Oke, wah mungkin terkejutannya karena yang penyampaian materinya saya mungkin terkejut gitu Pak. Oke, yang kedua Pak Gondo, mungkin olahraga Pak. Kelihatannya Pak Gondo suka yang mana atau Pak Bambang? Pak Bambang dulu. Pak Bambang suka yang mana Pak? Oh, kedua-duanya suka, Pak. Kedua-duanya suka, tapi lebih suka yang B saya. Biar tidak cepat lelah ya Pak. Goes. Ya, biar tidak cepat lelah dan bisa lebih jauh jangkauan atau istilahnya jelajahnya. Oke, terima kasih. Ya ini Pak Agus, monggo Pak Agus komentarnya, gambarnya A apa B kan ini? Ya. Jangan apa B gitu ya? Ini pilihnya A apa B-nya saya. Saya tidak gambar. Gitu ya. Ya. Saya suka A tapi Pak sesuai nama saya A. A. Pak Gondo? Ya. Pak Gondo? B apa A? B. Wah, ternyata Pak Gondo itu. Oke, terima kasih. Ternyata Pak Gondo suka membaca. Oke. Ini saya stop dulu Pak. Tentang materinya kali ini. Oke. Nah, gini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang tadi adalah sudah dikatakan pemateri yang sebelum-sebelumnya, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau saya langsung saja ke proyeknya Pak. Nanti jadi kita
mengimplementasikannya, nah, langsung ke penerapannya, caranya bagaimana. Mungkin sesuai dengan pelajar Pancasila, kita terlebih dahulu mengenal dari profil pendidik, profil pendidikan. Berangkat dari cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tertuang Undang-Undang Dasar 1945. Ya seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri Pendidikan yang pertama kali, Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Makanya mungkin Pak Gondo bisa apa yang dimaksud profil pelajar Pancasila atau Pak Agus, monggo. Mic-nya masih mute Pak Agus. Iya Pak Parto. Untuk profil pelajar Pancasila yang diharapkan sesuai dengan arahan dari Kemendikbud adalah bahwa pelajar Pancasila merupakan pelajar yang sehat, kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kira-kira gitu Pak Suwarto. Oke, terima kasih Pak Agus. Berarti kita juga masih tergolong pelajar Pak, karena kita belajar sepanjang hayat gitu Pak. Hayat, betul. Tidak dilihat dari pemuda Pancasilanya Pak, tapi pelajarnya Pancasila. Berbeda. Berarti bukan Bapak Pancasila ya? Bukan Bapak Pancasila. Profil pelajar Pancasila, belajar sepanjang hayat. Gitu. Nah ini ada 6 dimensi. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Jadi dimensinya untuk profil pelajar Pancasila adalah 6. Jadi nanti kita tuangkan ke dalam pelajaran atau ke dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah setiap hari. Mungkin bisa dilakukan dari beberapa dimensi ke-6-nya. Oke, kita lanjutkan ke yaitu kandungannya yang di dalamnya, yaitu yang pertama tadi adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang termuat dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah yang pertama adalah akhlak dan beragama tentunya, yaitu akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara. Jadi nanti ya kita tuangkan ke dalam, mungkin bisa dilaksanakan, kalau yang ini bisa dilaksanakan oleh guru guru agama Pak, untuk yang berakhlak dan beragama, akhlak pribadi atau budi pekerti. Nah, penilaian sikap, kalau yang kemarin-kemarin untuk penilaian sikap, mungkin bisa dituangkan itu. Kita lanjutkan ke berikutnya Pak. Nah ini berbineka dan kebinekaan global. Nah, kandungannya adalah mengenal dan menghargai budaya. Jadi setiap daerah itu punya budaya masing-masing, karena kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi mungkin di sekolah Bapak-Bapak ada yang Nadem, mungkin dari Pak Bambang ada siswa Nadem Pak. Adem, Adem. Oh ya Adem lah. Kita nanti mengenal di sekolah kami juga Pak. Ini barusan tadi ada 2 siswa Adem dari Papua itu. Nah, jadi kita juga harus menerapkan kebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. Mungkin nanti bisa sharing dengan anak-anak dari Papua itu bagaimana budayanya, mungkin kan berbeda gitu. Berkemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi ya sharing tadi budayanya bagaimana bisa diterapkan dalam kebinekaan. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Terus gotong royong Pak. Nah, gotong royong bisa dilakukan atau bisa dinilai dengan kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nah, tadi mungkin nanti ada materi, ada apa-apa, nanti kita latih untuk berbagi. Jadi berbagi, ya seperti dikatakan, mungkin nanti ada seorang temennya yang kurang mampu, pas waktu istirahat tidak punya uang saku, mungkin anak-anak ditekankan ya saling berbagi
uang saku, tapi jangan semuanya, nanti kasihan Pak. Kalau dibagikan ke semuanya. Oke, itu contohnya. Terus mandiri Pak, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri, jadi bisa mengatasi masalah. Ya, mengatasi masalah sendiri. Misalkan Pak Gondo biasanya kan mengajarnya praktek, terjadi kebakaran kecil ya, itu anak-anak itu bisa mengatasinya enggak? Nah, mandiri enggak? Cara menggunakan apar bagaimana? Mungkin seperti itu. Geblek. Atau tinggal dilempar gitu ya Pak, untuk aparnya kan gitu. Iya. Bernalar kritis yaitu berpikir tingkat tinggi gitu. Berpikir tingkat tinggi. Salah satunya itu memperoleh dan memproses informasi. Jadi mungkin yang seperti katakan itu beritanya itu huak tidak. Jadi anak bisa mengidentifikasi seperti itu. Menganalisis dan mengevaluasi benar, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Nah, itu bernalar kritis harus, misalkan ini terjadi permasalahan trouble di pemeliharaan atau ini ada trouble di aparda, bagaimana keputusannya, dibuang atau bagaimana petunjuknya, atau harus membaca petunjuk dulu. Nah, mungkin contohnya seperti itu Pak. Kreatif. Nah, menghasilkan gagasan yang orisinil. Nah, jadi misalkan mungkin Pak Gondo bisa memberi masukan untuk gagasan yang orisinil Pak. Biasanya kan yang mengajar praktek Pak Gondo. Mungkin Pak Bambang mungkin bisa membantu Pak Bambang untuk gagasan orisinil contohnya Pak. Mic-nya Pak, mic-nya masih mute Pak. Mic-nya masih mute. Ya, terima kasih. Jadi menghasilkan gagasan yang orisinil itu mungkin saja anak memberikan usulan, Pak, bagaimana kalau pembelajaran ini dilakukan di musola, umpama saja begitu, karena ini kaitannya dengan mungkin pendidikan agama Islam. Nah, gagasan seperti itu saya pikir orisinil dan itu spontanitas dan masuk dalam hal-hal yang diperbolehkan, karena itu merupakan ruang lingkup belajar merdeka, Pak. Terima kasih. Merdeka belajar. Terima kasih Pak Bambang, luar biasa. Ya seperti itu, mungkin spontanitas, namanya spontanitas itu kebanyakan orisinil Pak. Ujuk-ujuk mungkin kan bahasanya kami itu. Kita lanjutkan. Nah ini gambarannya. Ini gambaran penerapan pelajar Pancasila. Itu untuk proyeknya bisa dilaksanakan di intrakurikuler. Ya, muatan pelajaran kegiatan pengalaman belajar proyek Pak, bukan proyek. Kalau proyek itu bangunan Pak, mungkin kalau proyek itu bangunan, ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Proyek lintas disiplin ilmu konstekstual dan berbasis pada kebutuhan dunia kerja dan masyarakatnya. Kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Terus sekolah berbudaya kerja. Nah, itu gambaran tentang penerapannya untuk dilaksanakan di pembelajaran di sekolah. Mungkin dari materi berikut ada yang mau ditanyakan, Pak? Untuk intrakurikulernya, mungkin ekstrakurikulernya, atau penerapannya, monggo. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, Pak? Terima kasih, Pak. Mungkin untuk penerapan profil pelajar Pancasila di intrakurikulernya itu bagaimana, Pak? Karena intrakurikuler itu kan memang istilahnya di dalamnya banyak sekali kegiatan. Nah, agar semua kegiatan di intrakurikuler itu bisa diterapkan istilahnya penanaman profil pelajar Pancasila itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Untuk intrakurikulernya, karena di sini juga proyek lintas disiplin ilmu. Nah, di sini bisa diajarkan oleh semua guru. Jadi tidak harus guru PPKN atau guru PKK lah katakanlah di SMK itu, tapi bisa saja ini untuk poin-poinnya untuk yang kategori A mungkin bertakwa tadi, mungkin itu diajarkan oleh Bapak Guru Agama. Untuk gotong royongnya, sifat gotong royongnya bisa diajarkan oleh Bapak
guru PKN atau ibu guru PKN gitu. Yang seperti dikatakan mungkin di sekolah tadi sekarang kan masih tetap PKN itu ada, Pak. Dan itu mungkin bisa lintas disiplin ilmu gitu, Pak Bambang. Gitu, Pak ya. Nanti mungkin akan kita penjelasan lebih detailnya nanti mungkin ke belakang. Nah, ini ke belakang nanti akan saya jelaskan poin-poinnya, komponen untuk proyek-proyeknya, Pak. Nah, ini prinsipnya pengembangan proyek. Nah, ini kita penerapan langsung nanti ya apa yang harus kita terapkan di sekolah itu bagaimana caranya kan gitu. Itu yang pertama prinsipnya dulu kita mempelajari prinsip berpusat pada peserta didik. Nah, jadi nanti harus berpusat pada peserta didik, intinya peserta didik harus diberi kesempatan. Nah, jadi diberi kesempatan bagaimana pelajarannya hari ini untuk mempelajari beriman bertakwa seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi, belajar di musola, Pak, karena ini berkaitan dengan sholat 5 waktu atau bagaimana gitu. Itu berpusat pada peserta didik, terus holistik. Setiap tema proyek yang dijalankan dengan pendekatan lintas ilmu, ya mendekati lah. Beda-beda tipis 11-12. Ya, kan? Tadi ke budaya kerja, misalkan budaya kerja atau gotong royong bermandiri itu kan juga bisa diajarkan di guru produktif gitu. Gitu, Pak. Kita lanjut ke konstekstual, yaitu menunjukkan kekasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, lingkungan, dan dunia kerja. Mungkin kita berbeda karena letak geografisnya juga berbeda, sekitar kita industrinya juga berbeda, jadi monggo menunjukkan kekasan sekolah sendiri itu. Mungkin tadi punya Pak Gondo itu bekerja sama dengan Daihatsu atau Toyota ya. Di SMK Negeri 2 punya saya itu bekerja dengan Daihatsu untuk sinkronisasi dan kerjasamanya dudinya, kan itu juga berbeda-beda gitu, Pak. Terus kita lanjutkan yang keempat yaitu eksplorasi. Bahan pembelajaran proyek dikembangkan dengan semangat membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Jadi terbuka lah. Gitu. Lanjutkan. Ya ini Pak, pengembangan bahan-bahan pembelajaran proyeknya yaitu mengacu kepada dimensi elemen dan sub-elemen profil Pancasila tadi, yaitu dimensi 6 dimensi tadi. Ya. Berpusat pada peserta didik, holistik, keterhubungan, konstekstual, eksploratif. Nah, jadi ini ada 5 proyek sebagai pengembangan dari profil pelajar Pancasila yang diterapkan di sekolah. Tujuan pengembangan proyek, jadi kita tetap mempunyai tujuan, misalnya seperti yang kita katakan tadi, mau ke rumah Pak Gondo itu tujuannya ke rumahnya Pak Gondo, sarannya apa, prosesnya bagaimana, menanamkan tujuannya menanamkan nilai-nilai yang tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila ke peserta didik melalui kegiatan proyek, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal atau tadi tidak formal, atau intinya bisa saja di ekstrakurikuler, itu mungkin itu. Struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif dan juga terlibat langsung di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi, mungkin bakti sosial. Nah itu kan bisa dimasukkan itu. Nah ini Pak, ini tema proyeknya. Nah ini di kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini untuk profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi di sini ada 9, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu ditetapkan satu tema pada setiap tahun ajaran. Nah, bisa saja. Mungkin di 1, 2, mungkin di semester 2, atau di semester 1 ini. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika di semester 2. Bangunlah jiwa dan raga, suara demokrasi mungkin di semester 3. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI semester 4 dan kewirausahaan di semester 5. Nah, itu jadi 1 sampai 7
itu bisa dilaksanakan selama anak tersebut belajar di sekolah. Ya, bisa intinya dicicil lah, gitu, dicicil ya materi-materinya itu. Kalau yang 89 itu wajib, Pak. Setiap semester, setiap tahun itu wajib, atau setiap tingkatan itu wajib diajarkan, Pak. Ya, untuk yang keberkerjaan dan budaya kerja. Tuh, jadi yang poin 8, 9 itu setiap semester atau setiap tahun ajaran. Nah, ini setiap tahun ajaran itu harus ada. Setiap tahun ajaran. Jadi bisa dikatakan setiap tingkat. Ya, nanti di tingkat 10 atau fase E itu kebekerjaan budaya kerja tetap diterapkan. Fase F kebekerjaan budaya kerja diterapkan. Berbeda yang 1 sampai 7. Yang 1 sampai 7 mungkin 1, 2, 3, 4 di fase F, terus 5, 6, 7 di fase E atau dibalik gitu. Mungkin sampai saat ini ada yang mau ditanyakan, mungkin dari Pak Agus untuk tema proyeknya, Pak. Jelas, Bapak. Okay. Ya, cukup jelas. Alhamdulillah ini dari yang disampaikan sudah bisa kami cerna. Seperti itu, Pak Warto. Oke, terima kasih Pak Agus. Kita lanjut. Ini ada penerapan proyeknya, ada 13 langkah. Yaitu yang pertama pasti setiap proyek itu kita rancang dulu. Terus kita bentuk tim. Terus kita identifikasi sekolah itu kesiapan sarana prasarananya bagaimana, pemilihan tema tadi 1 sampai 9 tadi, terus penentuan topik yang spesifik yang berkaitan dengan tema 1 itu apa, itu ya kita jabarkan atau kita buat indikator-indikatornya. Melaksanakan asesmen diagnostik yang pertama, terus pemilihan elemen dan subelemen, merencanakan asesmen formatif dan sumatif, eksplorasi dan pengembangan proyek, melaksanakan kegiatan proyek, melaksanakan asesmen proyek, menentukan pengelolaan asesmen sehingga kita bisa melaksanakan evaluasi dan tidak lanjut proyek. Jadi penerapan proyeknya ada 13 untuk profil pelajar Pancasila. Jadi proyeknya, jadi penerapan apa yang harus kita lakukan di sekolah. Gitu. Kita lanjut, Pak. Ini yang penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu terdapat di poin C, Pak. Jadi ini ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, yaitu ada 288, 144 4 jam, ya 72 4 jam mungkin kan karena 4 jamnya, misalkan minggunya berapa lah, itu yang penting itu 16 minggu lah, itu 16 minggu kita bagi 72, kita bagi 16 minggu, itu jadi ketemunya berapa, apa 4 jam, apa 5 jam, kan gitu bisa. Yang penting terpenuhi 72 jam di kelas 12. Kalau kelas 10 itu 288, mungkin dibagi satu semesternya ada 16 minggu, berarti 288 dibagi 16 jam itu nanti diterapkan ketemunya berapa jam. Yang penting totalnya adalah 288 jam di kelas 10 karena mungkin dibagi 32 lah. Setiap semesternya 16 minggu berarti 1 tahunnya dibagi 32 minggu gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Kalau enggak saya lanjutkan. Untuk sampai saat ini mungkin ini baru, Pak. Ini baru dapat kemarin saya. Ya, terima kasih Pak. Ini sudah jelas. Oke. Sudah jelas. Terima kasih Pak. Oke. Nah ini Pak, ini contoh proyek-proyeknya Pak. Ini contoh-contoh proyeknya saya punya contohnya. Tadi ini misalkan contoh proyek tema bangunlah jiwa raga. Nah itu kan ada temanya bangunlah jiwa raga. Jadi kita harus bisa membangun jiwa raga anaknya. Biar sosialnya tinggi atau kenegaraannya cukup tinggi, yaitu temanya yaitu mengenal perundungan dunia maya, perundungan, pembulian, gitu. Durasi berapa jam kita rencanakan? Kita rencanakan 2 jam. Bahan artikel, misalkan gitu, artikel dari web atau dari mana, peran guru narasumber atau
fasilitator yang menyampaikan. Dimensi profil pelajar Pancasila, ya ini profilnya. Tadi yang atas adalah temanya, yang bawah adalah profil yang pertama dari pelajar Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tujuannya mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama dengan mengidentifikasi perundungan dunia maya. Persiapan, guru menyiapkan lembar kerja, guru menyiapkan stok perundungan doket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada tahun 2009. Jadi referensinya, pelaksananya topik perundungan dunia maya ditulis oleh guru pada papan tulis atau kalau PJJ bisa dijam buat kemarin. Mungkin Pak Gondo di mute dulu mic-nya Pak. Kita sudah mute Pak Gondo. Nah, terima kasih Pak Gondo. Oke, kita lanjutkan. Murid membaca sebuah artikel, murid dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi tentang perundungan. Di dalam kelompok, murid secara bergantian menyampaikan yang mereka tulis, terus guru bersama murid menyimpulkan pembelajaran. Terus kita kasih tugas kelompok lagi secara formatif gitu Pak. Itu contohnya, contoh proyek Bangunlah Jiwa dan Raga. Terus ini contoh proyek kebekerjaan. Nah, ini biasanya kalau rencana ini biasanya yang mengajar mendekati sesuai dengan kompetensi ilmunya, yaitu kebekerjaan, biar semuanya bisa bekerja, tapi kebanyakan bisa dilaksanakan Pak oleh guru produktif. Nah, itu lembar kerja River of Life. Peran guru adalah fasilitator dimensi profil pelajar mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini malah dapat 3 langsung untuk profil pelajarnya ini. Mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tujuannya peserta didik mampu membangun mimpi, vision, dan passion tentang masa depan kebekerjaan melalui gambar sungai kehidupan. Persiapan guru mempersiapkan diri berbagai pengetahuan tentang kemampuan membekali diri khusus bekal untuk masa depan peserta didik. Nah, itu juga ada pelaksanaannya, mendeskripsikan mimpi, membuat langkah-langkah, memetakan proses, peserta mengidentifikasi profesi dunia kerja, peserta diajak mengenali diri, potensi yang diri seutuhnya, dapat merencanakan karir, menyusun rencana tindak lanjut, tugas. Ya, terakhir yang penting tugas peserta didik harus diberi tugas biar apakah yang disampaikan itu dapat dipahami atau tidak oleh peserta didik. Jadi tugasnya peserta didik merumuskan mimpi tadi. Jadi dari beberapa mimpi-mimpi yang mungkin diungkapkan oleh beberapa peserta didik, ditarik satu benang merah, merumuskan mimpi, passion tentang masa depan. Pekerjaan di masa depan, pekerjaan. Itu yang disampaikan dalam proyek kebekerjaan. Oke Pak, mandiri bernalar kritis ini rubriknya belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan. Nah, itu ada beberapa peserta didik belum mampu sepenuhnya dan bernalar kritis itu untuk rubriknya Pak. Jadi tetap dikasih rubrik biar kita bisa menilai sampai mana pemahaman peserta didik tersebut Pak. Oke, sampai ini mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Agus atau Pak Gonda atau Pak Bambang? Untuk rubrik-rubriknya itu ya tadi seperti yang kita katakan bahwa merdeka belajar untuk hasilnya dituangkan dalam narasi. Jadi anak itu belum berkembang, berapa persen itu acuannya, jadi tidak berupa nilai. Mungkin peserta didik sudah mulai dapat melihat gambaran karir masa depan, nah itu mulai berkembang. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk sampai saat ini Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih kepada Bapak-Bapak. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin dari kesimpulan tadi, apa yang bisa dituangkan ke dalam proyek pelajar Pancasila di Mapel tadi di poin C. Mungkin dari Pak Agus mau menyampaikan refleksinya Pak, pengetahuan apa yang sudah didapat dari
materi ini Pak Agus, mungkin Pak Agus. Mic-nya Pak. Oh ya, sama. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Warto untuk materi profil pelajar Pancasila. Jadi pengetahuan apa yang bisa kami terapkan gitu ya dalam nanti di sekolah untuk menerapkan profil Pancasila terkait dengan proyek-proyek. Secara umumnya adalah bahwa proyek-proyek dari profil pelajar Pancasila nanti setiap mapel bisa mengimplementasikan 6 karakter profil pelajar Pancasila tadi. Tadi kalau mungkin sampel adalah mapel produktif seperti itu, misal adalah kita ambil yang elemen yang keempat, misal mandiri gitu kan. Jadi proyeknya bagaimana? Berarti nanti anak mengerjakan proyek tersebut secara mandiri, penugasan secara mandiri, semisal di mapel produktif pada jam praktek. Kemudian kalau pada saat mapel PAI, semisal pendidikan agama, profil karakter pelajar Pancasila yang mandiri, mungkin pada saat anak praktik adalah wudhu dan atau bacaan sholat atau apa, lah itu kan harus bisa melakukan secara mandiri. Nah, kan tidak mungkin wudhu adalah mengambil poin yang bergotong royong seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Pak Warto. Ya, mungkin bisa Pak. Untuk sebelum berwudu mencari air bersama-sama. Bergotong royong, nah itu bisa. Ya, betul. Betul Pak. Terima kasih Pak Gus. Ya mungkin harapannya ke depan Pak Bambang mungkin bisa disampaikan harapannya setelah tahu proyek-proyeknya ini. Mungkin bagaimana harapannya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dengan adanya proyek pelajar Pancasila ini diharapkan lulusan yang kita hasilkan betul-betul manusia yang memang teruji dan Pancasilais sejati, sehingga eksistensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini betul-betul bisa menjadi kiblat contoh bagi negara atau bangsa lain di dunia ini, karena mempunyai ketakwaan, kreativitas, bernalar kritis, tanggung jawab, dan gotong royong serta kemandirian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangan untuk mic-nya, tepuk tangan untuk kita semua Pak. Mic-nya Pak. Oh mic-nya ya. Iya. Terima kasih Bapak-bapak. Setelah apa yang kita pelajari proyek Pancasila, semoga berguna bagi kita dalam menerapkannya di sekolah masing-masing. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.